Saya sebenarnya tertarik dengan isu edukasi, tapi memang sangat suka dengan namanya isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan. Karena apa? Karena lingkungan itu ada di sekitar kita. Kita tinggal itu di dalam sebuah ekosistem ya. Jadi kalau ada masalah lingkungan terjadi, maka menurut saya itu adalah masalah kita. Nah, oleh karena itu saya sangat tertarik dengan isu lingkungan apapun sebenarnya itu. Nah, walaupun kali ini lebih fokus kepada, penyelamatan satwa liar dan di dalamnya adalah, monyet hitam Sulawesi atau dikenal juga dengan monyet yaki. Nama bahasa lokalnya adalah yaki ataupun ngo ataupun wolai. Jadi, kenapa ini menjadi ketertarikan saya? Pertama bahwa, yaki itu, sudah mengalami ancaman yang cukup signifikan itu terlihat dari data-data oleh peneliti-peneliti yang melakukan riset di Sulawesi Utara dan ternyata tidak sesederhana itu masalahnya. Masalah ancaman terhadap, monyet yaki ini setelah ditelisik lagi itu sangat-sangat menarik. Kenapa ini monyet yaki kemudian masuk dalam daftar yang dilindungi? Kenapa kemudian monyet yaki ini masuk dalam daftar yang terancam punah dan oleh pemerintah ini kemudian masuk dalam, daftar satwa liar yang dilindungi. Jadi makanya saya setelah terlibat di dalamnya, saya tertarik dengan selamatkan yaki, kemudian menjadi koordinator edukasi, bagaimana meng-create metode komunikasi, edukasi dengan berbagai lini, berbagai metode, berbagai kreativitas, itu merangsang ya, apa namanya, kita menjadi tidak terlena, kita terus, memicu pengetahuan, memicu apa namanya, keingintahuan, memicu, cara-cara yang baru untuk kemudian publik bisa, mengetahui fakta ini dan menyadari hal ini, kemudian bagaimana, menggerakkan ya publik untuk bersama-sama, melakukan sesuatu untuk penyelamatan, monyet yaki ini. Walaupun pada perjalanannya program Selamatkan Yaki tidak hanya bekerja pada upaya penyelamatan yaki. Jadi, monyet yaki hanyalah pintu masuk untuk kemudian kami juga bergerak untuk upaya penyelamatan satwa liar yang ada di alam ya, di bumi ini, terlebih khusus yang ada di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Sebenarnya awalnya saya mengikuti kegiatan English Camp yang dimana ada pembicara dari program Selamatkan Yaki waktu itu. Jadi pertama kali terekspos untuk isu satwa liar dan lingkungan itu melalui presentasi yang dibawakan di kegiatan tersebut. Karena asli dari Tomohon dikelilingi oleh pemandangan yang indah dan alam yang luar biasa, jadi saya tertarik dan menawarkan diri sebagai volunteer waktu saat itu. Dan kemudian saya membantu beberapa kali untuk menjadi penerjemah karena kebetulan waktu itu program manajernya dari Inggris. Jadi karena saya memang orang yang suka alam, sebenarnya bermodal anak pramuka waktu masih kecil. Jadi turun-turun untuk ke alam dan isu tentang satwa liar itu sangat menarik bagi saya karena waktu itu masih terbatas kan. Jadi buat saya itu informasi yang sangat menarik. Sebenarnya mungkin kalau perempuan lebih sensitif ya terhadap berbagai isu. Jadi kita lebih aware dan gampang merasakan empati. Jadi waktu itu mendengar isu-isu ancaman terhadap satwa liar dan lingkungan itu membuat saya merasa ingin berbuat sesuatu dan ingin menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan seperti ini, bukan hanya satwa liar tapi kepedulian tentang alam pada umumnya. Tulislah menghantarkan informasi.
sesuatu kepada ibu, ya. Jadi ketika kemudian kita bergerak dalam upaya penyelamatan daripada satwa liar, yaitu monyet yaki dari kepunahan, maka kemudian kita juga berbicara kepada satwa-satwa liar lainnya yang juga terancam oleh kepunahan karena berbagai ancaman yang sama sebenarnya, yaitu, eee, oleh perburuan. Perburuan itu diperuntukkan untuk apa? Untuk dikonsumsi, untuk dijual, dan untuk dipelihara. Nah, kemudian yang kedua ancaman terbesarnya adalah kerusakan habitat daripada, satwa liar itu sendiri. Nah, ini ancamannya sama. Oleh karena itu program Selamatkan Yaki bekerja secara lebih general, yaitu, pada akhirnya, bergerak juga untuk, bagaimana melakukan upaya-upaya agar satwa liar yang terancam punah ini juga bisa, diperhatikan oleh publik yang ada di Sulawesi Utara. Mungkin kalau bicara monyet yaki orang sudah banyak tahu, sudah seksi begitu ya. Tetapi kalau bicara yang lain-lain belum tentu orang tahu, aware gitu loh. Oh, karena mungkin kampanye kita beberapa tahun ini memang sangat intens dengan monyet yaki. Tapi ketika di lapangan, kalau dikatakan monyet yaki, oh udah tahu, tapi yang lain belum tahu. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri untuk kemudian bergerak di dalam upaya penyelamatan satwa liar terlebih yang terancam punah dan dilindungi, seperti itu. Jadi kenapa ini menarik ya tadi karena kalau kita tidak berbuat dari sekarang, maka dipastikan nanti ini hanya menjadi cerita saja ya, satwa ini hanya, "Oh dulu ada," atau "Ini dulu ada," tapi akhirnya itu hanya menjadi cerita masa lalu. Nah, sebuah tindakan dari sekarang pastinya dampaknya nggak langsung terlihat saat ini, tetapi perlahan-lahan seperti kita ya mengkampanyekan, penyelamatan monyet yaki, sekarang sudah terlihat, udah mulai banyak orang udah bersama-sama melakukan gerakan, udah tidak lagi makan, udah tidak lagi menjual, piara, ataupun berburu, itu sudah terlihat hasilnya. Nah kita berharap juga semua itu tetap bertahan, kemudian juga satwa-satwa liar lainnya juga bisa, eee, mengalami juga mendapatkan perlakuan yang sama dari publik, seperti itu. Kami bekerja bersama-sama dengan Yayasan Selamatkan Yaki dan juga semua pihak yang ingin bekerja bersama untuk menyelamatkan alam. Indonesia atau khususnya Sulawesi Utara merupakan suatu daerah yang sungguh harus bersyukur karena dikaruniai keanekaragaman hayati yang luar biasa, yang sangat unik. Bahkan beberapa di antaranya sudah sangat langka, terancam sehingga dilindungi. Nah, pada kesempatan ini jika saya diminta pendapat tentang sejauh mana kita semua sudah bekerja untuk menyelamatkan alam, ya kita masih perlu harus bekerja keras karena alam ini, terutama lingkungan alam atau hutan di Sulawesi Utara, di Indonesia tidak baik-baik saja. Jadi ada sesuatu yang semakin menggerogoti atau semakin mengurangi kualitas dari alam kita ini. Pada kampanye untuk program Sulut Bangga yang kita luncurkan bersama-sama saat ini dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kabupaten Kota, dan hari ini di Minahasa, Kabupaten Minahasa, ya saya sebagai Duta Yaki Indonesia memberi apresiasi yang tinggi untuk keterlibatan pemerintah, stakeholder, dan orang-orang yang peduli untuk menyelamatkan alam ini. Bersama dengan narasumber kolaborasi Program Selamatkan Yaki bergerak melalui
edukasi, konservasi, dan penelitian. Mulai dari tahun 2012 kami sudah memulai dengan strategi konservasi. Nah, waktu itu memang untuk strategi konservasinya baru disusun, dan pada tahun 2013 mulailah adanya SAP namanya, Special Action Plan, tentang penyelamatan satwa yaki. Jadi memang masa-masa itu masa-masa di mana strategi baru mulai disusun, dan akhirnya ditetapkanlah pertama kali strategi konservasi yaki pada tahun 2013. Pada tahun 2014 mulai dengan edukasi di wilayah-wilayah yang spesifik, contoh Langowan dan Tomohon. Kenapa kedua wilayah itu dipilih? Karena perdagangan satwa liarnya yang sangat tinggi. Dan dari situ kita bergerak ke Minahasa Selatan, dan akhirnya pada tahun 2018 disusunlah satu dokumen nasional tentang strategi rencana aksi konservasi yaki. Nah, dokumen nasional ini memang disusun bersama dengan stakeholder yang ada di Sulawesi Utara, baik itu dari pemerintah, swasta, NGO, pemerhati lingkungan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan atau yang memang concern terhadap yaki ini. Nah, dari situ program Selamatkan Yaki masih tetap berjalan sampai sekarang, dan hari ini dengan deklarasi ini merupakan suatu tindak lanjut dari deklarasi, bukan deklarasi tapi kesepakatan bersama pada tahun 2020 tentang kampanye Baking Sulut Bangga. Kalau bicara soal tantangan, memang mungkin sebagai saya sendiri orang Minahasa, jadi ada sebuah norma sosial pada waktu itu, waktu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ketika saya baru pertama kali bergabung dengan teman-teman Selamatkan Yaki, ketika kita turun ke lapangan dan misalnya kita mau mengedukasi tentang yaki dan satwa liar, masyarakat agak sedikit kontra, karena misalnya waktu itu yaki sering disebut dengan hama, masih dianggap sebagai perusak di tanaman-tanaman atau di lahan pertanian masyarakat. Jadi agak sulit untuk memberikan pengertian yang baik kepada masyarakat waktu itu, tapi sekarang sudah mulai berubah. Nah, mungkin tantangan-tantangan seperti itu masih juga ada orang yang menganggap kalau misalnya konsumsi satwa liar itu hal yang biasa, yang sudah umum. Saya tidak setuju kalau menyebutnya sebagai kebudayaan, karena dari hasil penelitian kami ternyata ada pergantian kebiasaan. Jadi sebenarnya bukan budaya, tapi kebiasaan yang dianggap sebagai budaya. Nah, mungkin sedikit kontradiktif dengan saya yang dari Minahasa ketika membawakan isu tentang perlindungan satwa liar, jangan konsumsi satwa liar misalnya, orang-orang bahkan pernah bilang, bukan orang Minahasa berarti ngana, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kami alami dan hadapi di lapangan, yang agak tricky untuk kami bagaimana kita mau mendapatkan dukungan mereka tanpa menjadi judgmental, apalagi saya sendiri sebagai orang Minahasa seperti itu. Jadi harus membutuhkan pendekatan yang ekstra, jadi komunikasi yang lebih baik, lebih persuasif, dan bahkan sometimes itu harus lebih merendahkan diri. Jadi misalnya kita setuju dulu di awal, tapi sebenarnya sudah seperti ini. Jadi kita berikan edukasi yang sudah sesuai dengan fakta. Saya sudah kerja dengan Kak Purnama mungkin sekitar 3, hampir 4 tahun sekarang. Luar biasa sekali karena beliau memang benar-benar orang yang kekeh. Banyak sekali juga perempuan-perempuan yang saya temui di
konservasi sebenarnya adalah perempuan-perempuan yang tangguh, yang tidak mau menyerah, bahkan sangat kreatif dan tidak mengenal lelah sebenarnya. Saya selalu menggunakan, istilah orang-orang yang saya temui di konservasi adalah orang-orang yang, taking, apa ya, langkah yang seharusnya kita cuma sampai 10 tapi kita melakukannya 15 langkah ke depan. Jadi sangat-sangat inspiratif, sangat juga banyak, resourceful sekali. Jadi misalnya kalau ada solusi hanya A, B, pasti akan dicari sampai C, D, E, banyak sekali, mmm, hal yang bisa dipikirkan untuk dilakukan. Ya, jadi memang untuk Ibu Purnama sendiri, kami berdua kebetulan memang berteman dari masa kuliah dan sama-sama juga di pelestarian alam, di mahasiswa pecinta alam, dan sebenarnya Purnama sudah lebih dulu dari saya dalam aksi-aksi untuk pelestarian. Ya, karena kebetulan di program Selamatkan Yaki, dia adalah koordinator edukasi. Jadi tugas dan tanggung jawabnya adalah memastikan di Selamatkan Yaki istilahnya outreach atau penyebar luasan tentang pesan-pesan konservasi itu tersampaikan melalui pertama ada dengan sekolah-sekolah, harus ke sekolah-sekolah, sosialisasi di kelas-kelas di sekolah, ada kita dengan pasar-pasar, memang fokus kepada pedagang-pedagang dan kepala-kepala pasar, ada juga ke media-media, baik itu radio, televisi, itu memang sudah tugasnya dia dan memang selama ini dia juga mempunyai talenta di media karena latar belakangnya juga wartawan, jadi memang salah satu kekuatan dia di dalam penyebar luasan pengetahuan dan pola pikir tentang perubahan dari tidak pro lingkungan kepada pro lingkungan. Reni itu, saya banyak belajar dari dia ya, banyak banget. Eee soal bagaimana keep control, bagaimana mengontrol pelaksanaan sebuah project ataupun kegiatan kita itu tetap kepada on the track yang dari awal apa yang jadi tujuan kita. Jadi nggak mudah bias ke kanan dan ke kiri begitu. Jadi menjadi pengawal untuk selalu kita, menuju kepada apa yang kita harapkan. Saya akan terus banyak diskusi dengan dia kalau hal-hal yang buntu ataupun kalau hal-hal yang, mmm, misalnya ada ide baru, saya banyak diskusi dengan Reni dan saya sangat terbantu dan memang, dia menjadi, project koordinator yang bisa mengarahkan ya, setiap project-project itu untuk on the track begitu. Kalau mau jadi Kartini masa kini ya menurut saya itu harus punya, eee, keteguhan hati. Kita harus punya keteguhan hati, kedua menjadi orang yang bertanggung jawab. Apapun yang dipercayakan kepada kita harus bertanggung jawab. Itu kepada Tuhan dan kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Karena itu kepuasan nggak bisa karena orang lain nilai, tetapi karena hati nurani kita sendiri yang menilai. Ketiga, jadilah orang yang tidak mudah menyerah. Selalu melihat target yang mau dicapai itu apa. Jadi ketika kita berfokus kepada tujuan, goal kita apa, maka tantangan-tantangan ini akan terlempar dengan sendirinya begitu. Karena fokus kita hanyalah ke tujuan. Tapi kalau kita menjadi orang yang nggak berfokus kepada tujuan, kita menjadi orang yang melempem, mudah kalah, mudah menyerah, menjadi orang-orang yang tidak tangguh. Nah sebagai Kartini kita harus punya ketangguhan, punya prinsip,
nggak mencela-mencela, nggak mudah terpengaruh karena orang, dan jangan menjadi orang yang oportunis begitu. Artinya apa? Hanya melihat keuntungan pribadi, bukan. Karena di dalam pekerjaan mungkin kita menemukan ketidakadilan, menemukan sesuatu yang kayaknya tidak masuk akal, tetapi ingatlah, kepuasan, keteguhan hati, kejujuran, komitmen, integritas, itu akan membuat Anda tetap bertahan begitu. Apapun yang ada di sekitaran pekerjaan, bergeraklah selalu di dalam hal-hal yang positif, selalu renungkan tujuan kita apa, dan takutlah akan Tuhan, itu penting karena ketika kita takut akan yang Tuhan yang Maha Kuasa, kita akan bisa melakukan semua bukan karena manusia, tapi karena kita harus tahu bahwa Tuhan ada dan Tuhan kasih kita kekuatan. Dia Maha Pencipta alam semesta ini gitu. Dia menciptakan semua lingkungan dan bumi ini ciptaannya. Mari takut dengan Dia karena Dia Allah yang luar biasa. Dan satu hal lagi ya, kalau kita melihat alam yang luar biasa, bumi yang dahsyat, yang ajaib, maka kita juga tahu siapa penciptanya. Itu akan bikin kita juga tetap rendah hati, tetap menjadi orang yang kuat, tetap menjadi pribadi yang apa ya, membumi begitu. Apapun yang kita alami dan terlebih punya tujuan. Untuk Kartini-Kartini masa kini, moto hidup saya yang mau saya bagikan itu adalah live to inspire, jadi hiduplah untuk menginspirasi banyak orang.